Nah, ini baru lawan sepadan. Kalau Jokowi bukan lawan sepadan dari Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismon, tetapi lawan sepadan mereka sebenarnya Firdaus sajalah. Firdaus sudah cukup untuk melawan mereka. Nah, ini dia. Mari kita tonton videonya, teman-teman. Gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpul segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh dari dulu, dari tahun jemput, dari sebelum jadi wali kota, ya kan. Kalaupun itu benar palsu, yang masukin siapa, ya kan. Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apa minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah masuk Pak Jokowi, ijazah masuk, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Malu nggak tuh? Rismo, Dr. Tiva, ada Roy Suryo yang dihajar habis-habisan sama Firdaus. Nah ini, tepat sekali. Kalau Firdaus mah ini baru lawan sepadan dari kelompok, dari orang-orang pembenci Jokowi ini. Berarti dia mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di jasa Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi. Kan sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Firdaus ini sangat masuk akal sekali. Dan memang benar-benar ini yang paling masuk akal daripada pernyataan-pernyataan yang diutarakan oleh Dr. Tiva, Roy Suryo, Rizal Fadilah. Lebih masuk akalnya yang disampaikan oleh Firdaus ini. Dimana seperti yang kita lihat tadi, seperti kalau kita simak, ini memang masuk akal sekali pernyataannya. Ada diakui oleh UGM ijazahnya, tetapi kenapa malah pihak Roy Suryo tak percaya? Kok ini sangat lucu sekali ya, sangat lucu sekali. Malah pada nguap. Gimana ini? Gimana nih menurut kalian tayangan-tayangan seperti ini? POV pengacara TPUA bosen dengar suara Roy Sukro. Ini ada yang merunduk kemudian menguap segala macam. Jadi pada bosan sebenarnya. Mungkin mereka bingung sebenarnya sampai kapan ini. Mungkin udah capek sebenarnya meneriaki segala macam. Tapi ya sudah terlanjur. Udah terlanjur masuk gitu. Akibatnya ya mau tidak mau harus bergerak sana sini. Motivasinya itu sekarang untuk menyelamatin diri. Di mana Pak Jokowi sudah melaporkan mereka, orang-orang ini. Nah, mereka ini sekarang berniat menyelamatkan diri. Jangan sampai masuk di balik jeruji besi alias penjara. Itu saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Ini loh saudara. Ahmad Khozinuddin ini ternyata bisa ngelawak juga ya guys. Ternyata bukan cuma paling keras berteriaknya, paling besar suaranya, ternyata ngelawak juga pinter. Tapi kalau menurut saya sih, saran saya, ini Ahmad Khozinuddin ini lebih berbakat ya jadi pelawak daripada menjadi seorang kuasa hukum alias advokat.
Masa ya mereka lupa dengan jejak digital ini ya kan? Jangan pura-pura lupa, hai Roy Suryo, hai Rizal Fadilah. Ini jelas loh muka kalian terpampang di sini. Si paling playing victim lagi drama seolah-olah terzolimi, mengaku didiskriminalisasi, mengaku dibungkam. Oh, mengaku dibungkam, mengaku kebebasan berpendapatnya itu dibungkam oleh pemerintah. Tetapi berdasarkan tayangan ini, dapat kita saksikan bersama apakah yang mereka lakukan di tayangan tadi merupakan berpendapat atau bersifat menghina Pak Jokowi. Mungkin teman-teman tahu sendirilah jawabannya ya. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Adili. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Laporkan Roy Suryo. Ancaman nyawa pun saya hadapi, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang. Ini Rismon yang berbicara. Lagi-lagi berbicara ngawur demi menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarga. Tapi nih yang terjadi sekarang kalau kita lihat yang terbaru, pernyataan-pernyataan atau video-video terbaru dari Rismon ini tidak segarang seperti ini lagi. Ternyata sudah menciut juga nyalinya. Kenapa? Karena detik-detik masuk penjara akibat laporan Pak Jokowi tentunya. Sudah ketakutan, panik tingkat dewa. Sampai kapanpun kita kejar ijazah itu. Itu kan. Siapapun yang mengatakan ada ijazah, ayo bawa buktikan. Siapapun yang mengatakan bahwa ijazahnya asli, ayo bawa ijazah itu, uji keasliannya. Nah, gimana nih sekarang? Pihak kepolisian Bareskrim Polri sudah membuktikan ini. Kalau ternyata ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Kemudian tadi kita dengar dari orasi Rizal Fadilah ini mengatakan kalaupun ada harus membuktikan kalau itu asli. Pak, itu merupakan narasi sesat. Yang membuktikan itu adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Aduh. Pak, tahu hukum gak sih? Masa ya nggak tahu hal sesederhana itu? Jadi silakan sibuk sendiri, panik sendiri ya Pak. Kalian buktikan ini sekarang tuduhan-tuduhan kalian di pengadilan. Mana bukti-bukti yang kalian kumpulkan selama ini? Berteriak paling keras, yakin 100% ijazah Jokowi itu palsu. Silakan dan selamat berjuang ya Pak. Sebenarnya Bapak Jokowi itu nggak tega sama lo. Karena lo keterlaluan. Makanya lo harus dipenjara. Biar kapok, bikin gaduh aja. Dasar Panci yang lagi viral ini sekarang guys. Tahu kan siapa sosok di balik Panci ini? Siapa yang digelar-gelari Panci selama ini? Nah itu dia. Bapak Jokowi, jangan kasih kendor, jangan diampunin, penjarakan ini, penjarakan, biar kapok, biar nggak bikin gaduh. Sebenarnya sangat kasihan juga kalau harus kembali masuk penjara lagi orang-orang ini. Dimana sebenarnya kan dari keterangan Pak Jokowi mengaku waktu yang mendatangi Bareskrim Polri beberapa waktu yang lalu, dia mengaku merasa kasihan kalau harus melanjutkan kasus ini. Kalau sampai ada yang masuk penjara hanya gara-gara omongan mereka, hanya gara-gara tuduhan tak mendasar mereka. Tapi mau gimana? Berdasarkan pernyataan Pak Jokowi lagi, yang mengatakan, tetapi ini sudah keterlaluan. Nah, gimana nih menurut kalian atas apa yang barusan kita bahas ini?
atas apa yang barusan kita lihat bersama ini? Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini guys.